Pemirsa, aksi freestyle di sekelompok pemuda bermotor di Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Polisi kemudian mengamankan 6 remaja yang diduga bagian dari kelompok pelaku freestyle. Video aksi freestyle pemotor di Makassar, Sulawesi Selatan ini viral di media sosial. Dianggap meresahkan warga, Resmo Polsek Tamalan Raya pun bertindak. Polisi yang menyamar menemukan sebelah remaja yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Kami berhasil mengamankan 5 sepeda motor dan 6 lelaki pelaku balap liar. Untuk proses selanjutnya kami akan adakan pembinaan dan serahkan ke lalu lintas. 6 remaja ini kemudian diamankan dan diberi pembinaan. Mereka juga akan dikenakan sanksi tilang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Berniat menolong anaknya di kedalaman sumur 12 meter, seorang bapak justru tewas di dalam sumur di Kecamatan Pase, Sumedang, Jawa Barat. Korban tewas diduga kehabisan oksigen. Keluarga korban histeris saat mengetahui keluarganya tewas di dalam sumur. Korban bernama Tarif, 55 tahun, warga Kecamatan Pase, Sumedang, Jawa Barat ini awalnya berniat menolong putranya yang berusia 35 tahun saat melakukan penggalian sumur sedalam 12 meter. Namun naas, korban tewas diduga kehabisan oksigen. Tim BPBD dibantu warga sekitar mengevakuasi korban tewas di dalam sumur selama 1 jam. Sedangkan Acep, anak korban, berhasil diselamatkan warga di kedalaman sumur 12 meter dan langsung dibawa ke Puskesmas Pase guna mendapat pertolongan medis. Begitu pagi-pagi turun anaknya, anak kakak saya. Begitu sampai dasar langsung pingsan. Oh gitu. Nah, terus bapaknya khawatir mau nulungan. Ya, terus ternyata malah justru bapaknya fisiknya mungkin lemah. Justru bapaknya yang parah begitu masuk ke dalam gitu. Kita menerima laporan ada 2 korban yang sedang menggali sumur pingsan. Kemudian kita datang mengevakuasi. Yang satu sudah diselamatkan oleh warga. Nah, untuk yang korban terakhir itu agak sulit untuk dievakuasi. Sementara itu keluarga korban menolak jenazah korban diotopsi ke Kepolisian Polsek Pase. Korban tewas akan dimakamkan di pemakaman umum setempat. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA iNews melaporkan. Polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuhan Ayu Clara yang mayatnya dimasukkan ke dalam karung di sebuah penginapan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pelaku nekat melancarkan aksinya karena korban meminta dinikahi. Abdullah Yahya, pelaku pembunuhan Ayu Clara yang mayatnya dimasukkan ke dalam karung, ditangkap tim gabungan Polres Pangkal Pinang bersama Polda Sumatera Selatan. Ia ditangkap di tempat persembunyiannya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pria berusia 31 tahun ini terpaksa ditembak lantaran mencoba melawan petugas saat akan ditangkap. Itu kami tidak tahu karena dia mencoba melarikan diri terus dan melakukan perlawanan kepada kami, maka kami tidak ada pilihan. Dan pelaku dan korban sebelumnya ada hubungan dekat, benar? Iya, baru. Ini dan di mana, Komandan? Tangkapnya di Pendamaran. Pendamaran Timur. Motifnya apa? Ya, motifnya sebentar, Komandan. Ini ada hubungan, ada janji dan untuk menikahi korban. Pelaku mengaku sebagai karyawan bank. Jadi dia merayu korban. Polisi mengamankan barang bukti berupa motor korban yang dilarikan pelaku. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Sebelumnya Clara dilaporkan hilang sejak Selasa 10 November lalu. Jasad Clara ditemukan terbungkus karung di sebuah penginapan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung.
Warga di Kelurahan Kejaksaan Pangkal Pinang, Bangka Belitung dikejutkan dengan penemuan mayat di dalam karung di sebuah penginapan. Mayat pertama kali ditemukan petugas kebersihan yang curiga dengan bau tak sedap dari dalam kamar. Korban diketahui bernama Ayu Clara, warga Kelurahan Jerembah Gantung, Pangkal Pinang. Wanita pengemudi ojek online ini dilaporkan menghilang sejak Selasa 10 November lalu. Dan sekarang ini ya, kami masih berupaya mengejar pelaku sampai perkara ini terungkap. Ya. Sebelum dibunuh, korban diduga dianiaya terlebih dahulu oleh pelaku. Usai diotopsi, korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Tangerang Selatan, Banten memeriksa kondisi anak 1 tahun yang dianiaya oleh ibu kandungnya. Namun sayang, petugas justru ditolak oleh sejumlah kerabat korban. Pasca penganiayaan seorang anak oleh ibu kandungnya sendiri di Ciputat, Tangerang Selatan, petugas dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak mendatangi lokasi kejadian. Petugas rencananya akan memeriksa kondisi korban sekaligus memberikan bantuan psikologi. Sayangnya petugas tidak berhasil menemui korban yang berada di rumah kerabatnya. Petugas P2 TP2A justru mendapatkan penolakan dari sejumlah kerabat yang berada di lokasi. Keluarganya dari sini yang adanya pembantu ya, yang jaga, yang dititip sementara. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Yang kita lakukan pertama untuk anak ya, khususnya untuk anak ini. Anak ini akan kita berikan pendampingan, khususnya psikologinya gitu loh. Nanti di kepolisian juga tetap kita berikan pendampingan sampai selesai prosesnya. Sebelumnya video penganiayaan seorang bocah berusia 1 tahun 10 bulan viral setelah diunggah oleh L, ibu korban, di Instagram. Peristiwa yang terjadi pada 25 Juni lalu ini memperlihatkan aksi keji sang ibu yang memasukkan anaknya ke dalam air. Aji, salah seorang karyawan pelaku, tak menyangka jika L melakukan aksi keji itu. Pelaku saat ini telah ditahan di Mapolsek Ciputat, sedangkan suaminya masih dalam pemeriksaan polisi. Hingga saat ini, aparat masih berusaha mengungkap motif aksi keji pelaku. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Empat preman termasuk seorang pemilik mobil ditangkap tim Reskrim Polresta Sidoarjo karena mengambil paksa mobil yang disita perusahaan leasing. Polisi menangkap para tersangka setelah melihat rekaman video CCTV yang memperlihatkan aksi tersangka. Dari rekaman kamera pengawas di sebuah gudang milik perusahaan lelang di kawasan Jemuni, Taman Sidoarjo, para tersangka berusaha memaksa masuk ke dalam gudang dan mengambil paksa sebuah mobil yang disita pihak leasing. Dalam rekaman video itu, 4 tersangka masing-masing F, K, SE, dan EH membuka paksa pintu gerbang gudang dan mendorong mobil milik salah satu tersangka. Berbekal rekaman video CCTV itu, pemilik gudang melaporkan ke polisi yang ditindaklanjuti dengan penangkapan tersangka. Dari hasil pemeriksaan diketahui jika mobil milik salah satu tersangka, F, warga desa Beton Menganti, Gresik, disita oleh pihak perusahaan leasing karena mengalami masalah kredit macet. Tidak hanya mengambil paksa mobil dari dalam gudang, para tersangka juga mengancam petugas keamanan gudang. Selain menangkap 4 tersangka, polisi juga mengamankan sebuah mobil yang berhasil dibawa paksa para tersangka. Para tersangka ini mengambil mobil yang sudah ditaruh di PT Anugrah Lelang Indonesia yang di Jemundo Taman. Kemudian dengan beberapa orang, tersangka ini mengancam pegawai atau security di situ. Dengan ancaman itu, para tersangka merusak kunci gudang dan mengambil paksa mobil yang sudah dalam penguasaan PT Anugrah Lelang Indonesia. Untuk kepentingan pemeriksaan, saat ini keempat tersangka ditahan di Polresta Sidoarjo. Sementara polisi hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap 3 tersangka lain yang melarikan diri sebelum ditangkap.
Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, Polrestabes Bandung mengungkap sebuah usaha sarung tangan medis rekondisi. Polisi menyita 2,5 ton sarung tangan bekas yang akan dijual kembali ke Jakarta dan Surabaya. Inilah sarung tangan medis bekas seberat 2,5 ton yang disita polisi dari sebuah rumah produksi di Bandung, Jawa Barat. Limbah-limbah medis ini akan direkondisi dan dijual kembali sebagai sarung tangan baru hingga ke wilayah Jakarta dan Surabaya. Tersangka pemilik rumah produksi GR beserta puluhan karyawannya diduga telah beraksi selama 6 bulan. Jadi bekas sarung tangan dikumpulkan lagi, jadi rekondisi, jadi seolah jadi baru lagi, padahal itu sudah bekas. Iya dicari, pokoknya dia mungkin ada timnya yang membuat untuk mencari bekas sarung tangan ini. Kalau lihat dari barangnya hampir sama persis, karena awalnya mungkin dia asli dari medis, jadi setelah direkonstruksi lagi, ya barang itu sama aja, cuma dia diperbarui lagi. Polisi masih mendalami temuan ini, termasuk mencari pemasok sarung tangan bekas. Para tersangka terancam dijerat pasal berlapis dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan.